Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lestari dengan NIM 22060091. Dengan video ini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu telaah kurikulum Kapita Selekta yang diampu oleh Bapak Dr. Roni Mugara MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di negara Korea Utara. Yang pertama, saya akan membahas mengenai profil negara Korea Utara. Secara resmi, bernama Republik Rakyat Demokratik Korea, adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Zona demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara berdiri pada tahun 1948. Mata uangnya yaitu won Korea Utara. Populasinya sekitar 26 jutaan. Ini data pada tahun 2022. Luasnya sekitar 120 km. Pemerintahannya, pendiri dan presiden pertama Korea Utara itu adalah Kim Il-sung. Kim Il-sung ini kakek dari pemimpin saat ini, yaitu Kim Jong-un. Presiden ke-1 kan Kim Il-sung pada tahun 1948 sampai 94. Presiden kedua itu Kim Jong-il pada 1994 sampai 2011. Presiden ketiga sampai sekarang saat ini yaitu Kim Jong-un. Nah, di atas ini ada gambar bendera Korea Utaranya. Selanjutnya mengenai sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Korea Utara memiliki karakteristik unik yang sangat dipengaruhi oleh ideologi negara. Nah, yaitu yang pertama ada struktur pendidikan. Pendidikan di Korea Utara terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah 6 tahun juga, hingga pendidikan tinggi 3-4 tahun. Pendidikan dasar dan menengah adalah wajib. Yang kedua, mengenai kurikulum. Kurikulum sangat berfokus pada ideologi Juche atau self-reliance dan pendidikan politik. Mata pelajaran seperti bahasa Korea, matematika, ilmu pengetahuan, dan sejarah diajarkan dengan penekanan pada nilai-nilai sosialisme. Yang ketiga ada pengawasan dan kontrol. Sistem pendidikan diawasi ketat oleh negara. Semua guru dan institusi pendidikan harus mengikuti pedoman pemerintah dan menyampaikan informasi yang sesuai dengan doktrin resmi. Yang keempat, akses dan kesetaraan. Meskipun pendidikan gratis, akses terhadap pendidikan tinggi terbatas dan banyak bergantung pada latar belakang keluarga dan status politik. Yang kelima itu aktivitas ekstrakurikulernya. Kegiatan di luar kelas seringkali diarahkan untuk memperkuat loyalitas terhadap pemimpin dan negara, termasuk pelatihan militer dan kegiatan kebudayaan yang sesuai dengan ideologi. Selanjutnya mengenai kurikulum. Kurikulum di Korea Utara sangat terpusat dan fokus pada ideologi negara. Pendidikan berlangsung selama 11 tahun, dibagi menjadi pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 2 tahun. Mata pelajaran utamanya itu meliputi bahasa dan sastra Korea, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, pendidikan politik yang mengutamakan ideologi Juche, terus ada pendidikan fisik, terus ada seni dan kerajinan. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang setia pada ideologi negara dan pemimpinnya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan pada aspek pendidikan. Yang pertama itu mengenai kelebihannya. Kelebihannya itu aksesnya gratis,
Pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah adalah gratis dan wajib. Memastikan semua anak memiliki kesempatan untuk belajar. Yang kedua, fokus ideologis. Kurikulum yang kuat dalam ideologi Juche menanamkan rasa nasionalisme dan kesetiaan pada negara. Yang terakhir, kelebihannya itu ada pendidikan sains. Penekanan pada pendidikan sains dan teknologi bertujuan untuk mendukung kemajuan industri. Ada kelebihan, selanjutnya ada kekurangannya juga. Kekurangan yang pertama, keterbatasan kebebasan akademis. Kurikulum yang sangat terpusat dan ideologis membatasi kreativitas dan pemikiran kritis. Selanjutnya ada kualitas yang tidak merata. Meskipun ada fokus pada pendidikan, kualitas pendidikan dapat bervariasi secara signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya, pendidikan terbatas untuk keterampilan global. Kurikulum tidak mencakup keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar global. Selanjutnya, mengenai presentase anggaran untuk pendidikan. Presentase anggaran untuk pendidikan di Korea Utara ini bervariasi, namun sering dilaporkan sekitar 10-20% dari total anggaran negara. Namun data yang tepat sulit didapat karena kurangnya transparansi. Selanjutnya, mengenai perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum di Korea Utara seringkali berfokus pada ideologi sosialisme dan penguatan nasionalisme dengan penekanan pada pendidikan politik. Selanjutnya yang terakhir yaitu gaji guru. Gaji guru di Korea Utara bervariasi, namun umumnya rendah dibandingkan standar internasional. Dengan sebagian besar guru menerima gaji yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Gajinya sekitaran 1-2 jutaan dan 3 juta untuk guru yang berpengalaman dan bersertifikat. Sekian presentasi dari saya mengenai pendidikan di Korea Utara. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.